Selamat sore Pak Fajar dan selamat sore asisten. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Jenivan Aldo Sudiono, NRP 051 1194 05 kali 51 akan mendemokan mengenai program saya, yaitu di sini saya sebagai kelas PBOA akan menjelaskan mengenai program tadi, yaitu ATM, dan di sini kita punya beberapa kelas. Yang pertama ada kelas password, login, saldo, dan transaksi lagi. Nah, maka di sini kita kerjakan menggunakan program Java atau menggunakan bahasa Java dan dengan konsep OOP. Maka yang pertama, setelah memasukkan kartu, tentu pengguna harus memasukkan password. Di sini password adalah kelas yang paling penting di program. Karena apabila passwordnya salah, tentu tidak akan bisa masuk ke dalam programnya. Di sini seharusnya password akan terkoneksi ke dalam database. Namun, karena waktunya sedikit, jadi kita tulis hardcoded-nya, PIN-nya secara hardcoded. Di sini saya misalkan password-nya adalah yang ada di sini. Maka di sini kita punya beberapa fungsi atau method. Yang pertama ada set PIN. Jadi PIN-nya kita masukkan yaitu password-nya tadi. Ini kita ganti menjadi password. Kemudian juga get PIN. Get PIN ini digunakan ke dalam kelas login yang nanti. Lalu setelah masukkan password, tentu kita akan masuk ke dalam login. Login ini merupakan tampilan awal dari ATM. Jadi di sini untuk masukkan PIN atau passwordnya. Di sini kita gunakan kelas login, yaitu extend dari kelas password. Jadi kita masukkan, ada selamat datang di ATM, kemudian juga masukkan PIN. Lalu nanti kita akan masukkan PIN-nya menggunakan fungsi dari get PIN tadi. Apabila sama, nanti programnya akan atau logiknya akan ada di dalam ATM ini. Nah, lalu kita punya kelas yang lain, yaitu saldo. Di sini kelas saldo merupakan kelas turunan dari saldo 2. Nah, kelas saldo 2 ini isinya adalah jumlah minimum saldo yang harus ada. Misalkan di ATM Mandiri itu minimal harus ada saldo 20.000 untuk menggunakan biaya administrasi dan yang lainnya. Jadi masih harus ada 20.000. Maka di sini kita masukkan, kita misalkan minimalnya adalah 50.000 ke dalam fungsi yaitu minimal saldo. Lalu di sini kita masukkan ke dalam fungsi saldo atau kelas saldo. Kelas saldo ini berisi adalah minimal saldo tadi, dan juga set saldo dan get saldo. Set saldo untuk men-set saldo awalnya. Nanti akan di-set secara hardcoded di ATM, dan juga get saldo untuk mendapatkan nilai saldo setelah melakukan operasi. Nah, lalu kita punya juga kelas transaksi lagi. Di sini merupakan ada metode untuk menanyakan kepada user, apakah akan bertransaksi lagi atau tidak. Lalu yang ini adalah kelas yang terakhir, yaitu kelas min, kelas ATM-nya. Di sini kelas ATM ada beberapa perintah, yaitu cek saldo, transfer, penarikan, pembayaran, dan keluar. Sama seperti ATM pada umumnya. Di sini yang pertama kita import lebih dahulu. Ada Java JOption PIN, ini untuk menampilkan dalam bentuk banner, dan juga util scanner, untuk mendapatkan input dari user. Nah, lalu yang pertama, tadi kan kelas password merupakan kelas yang paling utama. Jadi di sini kelas ATM-nya itu extend ke dalam kelas password. Lalu kita juga set, yaitu inisial saldonya. Di sini kita set sebesar 7.500.000. Sehingga nanti waktu login sudah ada inisial atau pertama saldonya, saldo utamanya. Nah, lalu di sini juga ada, yaitu void menu. Dan juga sesaldo terlebih dahulu tadi. Setelah kita inisialisasikan saldonya sebesar sekian, lalu kita set. Lalu di sini juga ada kelas, yaitu menu. Bukan kelas namun fungsi menu, void menu. Jadi void menu ini untuk mengeluarkan atau mengoutputkan beberapa pilihan yang ada di layar utamanya. Ada cek saldo, transfer, penarikan, pembayaran, dan keluar. Lalu user disuruh untuk masukkan pilihan, dan juga di sini ada switch case. Jadi apabila 1, dia akan lihat saldo, 2 transfer, 3 tarik tunai, 4 pembayaran, dan 5 adalah keluar. Apabila user memilih 5, maka akan keluar yaitu output yang seperti ini. Lalu defaultnya adalah pilihan yang dimasukkan salah. Sehingga dia harus kembali bukan ke dalam menu, tapi ke dalam menu login, ke dalam kelas login. Jadi nanti user harus memasukkan yaitu passwordnya terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan user loginnya. Ini merupakan logic untuk login. Jadi apabila passwordnya, get PIN-nya tadi sama dengan yang PIN yang dimasukkan, maka dia masuk ke dalam fungsi menu atau ke dalam menu. Lalu selain itu apabila gagal, user akan dikembalikan ke dalam kelas atau fungsi login, method login. Jadi method login tadi untuk masukkan passwordnya kembali.
Nah, apabila dia berhasil, akan masuk ke dalam menu. Dan apabila dia memilih satu, yaitu lihat saldo, maka akan muncul output yang seperti ini. Dan di sini merupakan get saldo yang akan diambil. Lalu kita juga punya metode transaksi lagi. Nanti akan kita bahas. Lalu juga ada menu transfer. Di sini transfer yang kita perlukan adalah nomor rekening dan juga nomor atau nominalnya. Di sini outputnya akan seperti ini, yaitu transfer dan masukkan nomor rekening tujuan, lalu masukkan nominal transfer, dan kita punya logiknya. Di sini tadi kan kita ingat, minimal saldonya adalah 50.000. Jadi apabila saldo sekarang kurang dari 50.000, maka maaf, saldo tidak mencukupi. Namun apabila jumlah transfer, lalu kita masukkan lagi, apabila saldonya sudah dikurangi dengan nominal yang akan ditransfer. Jadi apabila saldonya kurang dari 50.000 tadi, maka jumlah transfer terlalu besar. Jadi sisa saldonya tidak mencukupi atau kurang dari 50.000. Lalu di sini ada else. Selain itu, apabila berhasil atau lebih besar, saldonya lebih banyak, maka bisa kita transfer dan akan keluar output seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam metode transaksi lagi. Nah, lalu di sini ada tarik. Tarik akan muncul output seperti ini. Ada 100.000 sampai dengan 2 juta, dan di sini ada penarikan. Penarikan di sini yaitu user akan menarik sesuai dengan nominal yang dia inginkan. Lalu di sini masukkan nilai, ada tarik nominal, yaitu menggunakan use case yang tadi sama. Lalu di sini ada jumlah penarikan, karena di sini apabila user memilih 6 atau penarikan sendiri, jadi dia akan memasukkan nominalnya sendiri. Lalu apabila dia memilih selain 1 sampai 6, maka pilihannya adalah salah. Lalu di sini tarik nominal, ada logiknya. Sama seperti tadi, logik dari transfer. Jadi apabila kurang dari 50.000, tidak mencukupi. Lalu setelah kurangkan, apabila dia masih kurang, tidak mencukupi juga. Apabila dia lebih, akan mencukupi. Lalu ada transaksi lagi. Nah, lalu di sini ada yang terakhir adalah pembayaran. Pembayaran, kita lihat dari get saldonya. Kemudian kita scanner, kita masukkan input dari user. Dan di sini adalah outputnya, tampilan utamanya. Di sini kalau pembayaran di ATM normal, pasti akan cukup banyak. Dan terkoneksi ke dalam database. Tapi di sini kita masih belum ada database, jadi kita tulis secara hardcoded. Nah, di sini ada tagihan listrik. Misalkan kita masukkan tagihan listrik dan keluar pembayarannya. Jumlah biayanya sekian. Apabila kita akan melakukan pembayaran, pencet Y. Apabila tidak, pencet N. Di sini, apabila dia Y, akan dicek menggunakan logic yang tadi. Apabila N, langsung keluar dari program. Nah, lalu kita masukkan, kita misalkan yang kedua adalah tagihan telepon. Sama seperti yang tadi. Apabila iya, akan muncul logic yang tadi. Apabila tidak, akan keluar dari program. Nah, lalu di sini adalah public void transaksi lagi, atau metode transaksi lagi. Tadi kan kita punya kelas transaksi lagi, yang isinya adalah untuk menanyakan, apakah akan transaksi lagi atau tidak. Dan di sini adalah jawabannya. Yaitu kita gunakan scan next line. Apabila jawabannya iya atau Y, maka akan login kembali dan memasukkan password kembali. Apabila dia tidak, maka akan keluar dari program. Nah, mungkin itu program yang akan saya buat, dan sekarang adalah demokan hasilnya. Di sini program ATM, kita jalankan. Nah, ini adalah menggunakan tadi, yaitu library JPIN. Lalu kita pertama dari loginnya, selamat datang di ATM dan masukkan PIN. Kita masukkan PIN terlebih dahulu. PIN-nya tadi adalah secara hardcoded. Nah, di sini setelah berhasil kita masukkan, lalu akan muncul ada di sini, yaitu pilihan transaksinya. Kita misalkan kita masukkan yang pertama adalah cek saldo. Tadi kan saldo kita hardcoded sebesar 7.500.000. Berarti di sini benar. Lalu kita lakukan transaksi lagi. Nah, kita masukkan PIN-nya lagi untuk memastikan keamanannya. Lalu kita masukkan pilihan. Kita misalkan kita mau melakukan transfer. Nah, rekening tujuannya 1 atau kita awur sembarang. Dan nominal transfernya kita misalkan yang bisa ditransfer terlebih dahulu, yaitu 500.000. Kita masukkan 500.000, maka berhasil sebesar 500.000 dan sisa saldonya adalah 7 juta. Lalu kita coba apabila dia melebihi transfernya. Kita ketikkan PIN lagi. Nah, di sini kita lihat jumlah transfer terlalu besar dan saldo tidak mencukupi. Maka logiknya sudah berjalan. Lalu kita tidak ingin melakukan transaksi lagi, tinggal pencet N.
Nah, lalu kita coba apabila yang ketiga di sini adalah kita coba terlebih dahulu pembayaran dan juga penarikan. Di sini sudah kita clear, lalu kita masukkan PIN sama seperti tadi. Lalu kita masukkan pilihan, kita masukkan penarikan. Kita misalkan kita tarik sebesar 5 juta. Nah, 5 juta di sini maka saldonya tinggal 5.500.000. Logiknya berhasil. Lalu kita lakukan transaksi lagi apabila dia melebihi. Di sini kita lakukan penarikan. Lalu pilihan Anda sebesar 10 juta. Kita lihat di sini, kita masukkan lagi. Tadi kan pilihannya salah, karena seharusnya 1 sampai 6. Tadi saya lupa, maaf. Lalu kemudian kita masukkan penarikan. Apabila penarikan, maka kita akan menginput sesuai dengan yang kita inginkan. Kita misalkan 10 juta. Nah, di sini 10 juta, saldo tidak mencukupi. Di sini kita tidak lakukan transaksi lagi. Jadi logiknya sudah berhasil. Lalu kita coba yang keempat. Yang keempat di sini adalah pembayaran atau fungsi dari pembayaran itu sendiri. Maka kita coba terlebih dahulu. Kita masukkan PIN. Lalu kita masukkan pembayaran. Di sini ada dua, yaitu listrik atau telepon. Kita masukkannya listrik. Tadi kita lakukan secara hardcoded karena tidak ada database. Dan kita ditanyakan, apakah kita mau melakukan pembayaran? Kita misalkan kita masukkan ya. Di sini kita lihat sudah berhasil sebesar 76.000 dan sisa saldo adalah sekian. Berarti logiknya berhasil. Lalu kita lakukan pembayaran lagi. Kita masukkan PIN-nya lagi. 11/7/2001. Nah, lalu kita masukkan pilihan pembayaran. Kita bayar tagihan teleponnya. Nah, kita lakukan pembayaran. Ya. Maka saldonya akan berkurang lagi. Jadi sudah berhasil. Maka yang keempat, yaitu pembayaran, sudah berhasil juga. Nah, di sini kita coba apabila passwordnya salah. Di sini kita lihat apabila passwordnya salah atau PIN-nya salah, kita misalkan di sini, maka akan keluar yaitu login gagal dan akan dikembalikan ke dalam input PIN-nya. Nah, kita masukkan yang benar dan kita lakukan keluar. Maka sudah selesai. Jadi, fungsi dari ATM-ATM-nya atau fungsi-fungsi dari ATM-nya sudah berhasil dilaksanakan semua. Jadi, terima kasih kepada Pak Fajar dan juga kepada asisten yang telah membimbing saya dalam membuat program ETS ini. Sekian dan terima kasih.